Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Raffi Aulia Pratama. Saya adalah mahasiswa Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2025 Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro dengan NIM terakhir 079. Nah, dibuatnya video ini adalah tugas dari praktikum algoritma dan pemrograman, dan kali ini saya akan menjelaskan tentang add flashcard and study flashcard. Itu apa? Simak videonya. Add flashcard. Nah, ini ada langkah-langkah yang pertama: menerjemahkan kata, membuat kartu, menambahkan kartu ke daftar, terus minta kartu baru lalu simpan ke dalam file, mengambil dan menampilkan kartu yang ada di awal. Ini untuk flash. Study flashcard, pastikan file kartu flash ada, dapatkan kartunya, kuis tebak kartu, hitung durasi kuis. Nah, itu untuk nanti programnya, dan sekarang saya akan menjelaskan materinya ini tadi. Yang pertama, ini nanti ada materi untuk rencana program penggunaan flowchartnya bagaimana, terus implementasi di Python, terus ada peningkatan lanjutan di Python. Apa sih itu Python? Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dirancang untuk kemudahan penggunaan, keterbacaan kode, dan fleksibilitas. Python dikenal karena sintaksnya yang sederhana dan mirip bahasa manusia, sehingga cocok untuk pemula maupun profesional. Terus di sini kita pakai Picam untuk aplikasi codingnya. Nah, Picam adalah Integrated Development Environment IDE khusus untuk bahasa Python yang dikembangkan oleh JetBrains. Dirancang untuk meningkatkan produktivitas developer dengan fitur-fitur cerdas untuk menulis, mendebug, dan mengelola proyek Python. Dari skrip kecil sampai aplikasi web dan data science berskala besar. Ini ada cara kerja program Python, dimulai dari penulisan kode dalam file py dan kemudian dijalankan oleh interpreter. Interpreter membaca setiap baris kode, memeriksa kesalahan, lalu mengubah menjadi bytecode untuk dieksekusi oleh Python. Hasilnya ditampilkan sebagai output di layar. Contohnya, perintah print halo dunia akan menghasilkan print halo dunia. Nah, terus tuh kita akan pakai flowchart. Flowchart adalah diagram alur yang digunakan untuk menggambarkan aktual langkah atau proses dalam satu program secara visual. Simbol-simbol dalam flowchart menunjukkan jenis tindakan, keputusan, atau alur data yang terjadi, sehingga membantu memahami logika program dengan lebih mudah sebelum diterjemahkan ke dalam kode. Nah, ini ada flowchart memberikan pengalaman belajar yang terarah dan efisien dalam memahami dasar pemrograman. Terus ada menyediakan berbagai fitur pendukung seperti penulisan kode otomatis, pemeriksa kesalahan, debugging, dan manajemen file proyek yang mempermudah proses pengembangan. Melalui proyek ini, pengguna dapat belajar menyusun logika program, menjalankan perintah Python dengan benar, serta mengenal cara kerja IT profesional. Dengan demikian, penggunaan tidak hanya bantu dalam pembuatan program sederhana, tetapi juga meningkatkan kemampuan analisis dan keterampilan pemrograman secara menyeluruh. Nah, terus kita masuk ke flowchartnya. Nah, ini untuk flowchart program yang nanti akan saya buat. Nah, ini ada start adalah mulai. Terus yang kedua, mendapatkan list kartu dari file eksternal. Jadi nanti kita tuh membuat kayak kartu apa ya, seperti contoh seperti barang benda atau apa seperti itu, terus menampilkan list kartu dari file eksternal.
Habis itu menerima inputan user berupa satu kata dalam bahasa Inggris. Contoh, nanti saya tuh buat satu dalam bahasa Inggris seperti contoh kasur. Kok kasur, seperti table kan meja. Jadi nanti langsung translate otomatis ke dalam bahasa Indonesia. Itu nanti kita pakainya namanya ininya Google Translate, seperti yang library Google Translate gitu teman-teman. Jadi nanti contoh lamp adalah lampu seperti itu. Terus ada program menerjemahkan kata dalam bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Nah itu nanti itu pakainya programnya dari Google Translate tersebut teman-teman. Terus habis itu kita membuat kartu, jadi nanti kartunya langsung otomatis ke dalam bahasa Indonesia. Ingin menyimpan kartu ya, nah nanti kan menambahkan ke dalam file eksternal, contohnya seperti ya atau tidak, no, ye or no, seperti itu. Nah jadi nanti kalau tidak, kita nanti ke bawah. Kalau ya itu nanti langsung masuk ke dalam filenya, jadi langsung ke input gitu teman-teman kalau ya. Terus kalau tidak, ingin menambahkan kata yang akan translate, nah contoh kita mau ganti ke angka nanti ya, nanti kita balik lagi ke awal seperti ini biar dia bisa looping juga. Nah nanti seandainya tidak, ingin menyimpan kartu dalam eksternal, ya program menyimpan kartu tersebut yang udah kita input, dan habis itu selesai. Ini untuk di flowchart yang sebelumnya atau yang awal. Nah ini ada flowchart lagi untuk program kedua. Untuk program kedua kita open aja. Nah ini untuk program kedua, kan tadi udah dimasukin ke ke dalam file. Nah nanti program kedua itu yang nebak kartunya, jadi kayak bahasa Inggris bahasa Indonesia nya gitu. Nah ini kalau program kedua file eksternal versi TLC tidak, program berhenti ya, mengambil kartu, file eksternal, mengambil waktu. Nah nanti apakah ada yang tertinggal dalam satu list, contoh ya user menebak terjemahan dari kartu kata tertentu. Contoh tadi saya masukin table, berarti artinya meja. Lah jawabannya benar apa enggak? Kalau iya berarti hapus list kartu, jadi nanti langsung ke next ke kartu berikutnya. Jika tidak, mengambil ketika akhir user berhasil menerjemahkan kata, terus menghitung durasi dalam menerjemahkan dan durasi tersebut. Nah lalu selesai. Seperti itu teman-teman. Jadi dari program ini kita tuh bisa tahu program Python tuh bisa ngapain aja, terus bisa seperti tebak-tebakan kartu seperti ini, seperti itu. Nah aku langsung ke programnya aja untuk jelasin program. Nah ini ada namanya CatchPay. Nah nanti di sini tuh kita pakai Google Translate. Google Translate itu untuk mencoba ini kartunya. Terus ada translator, ini gagal menerjemahkan, menggunakan kata asli sebagai penerjemah. Seperti nanti kalau kan kita pakai Google Translate, nah dan itu seperti contoh saya inputnya table kan dalam bahasa Indonesia meja, itu nanti dia otomatis untuk menerjemahkan teman-teman seperti itu. Di sini ada peringatan jika mungkin rusak atau kosong. Ini list harus bersihkan seperti ini. Programnya bisa dilihat teman-teman. Ini nanti kalau dijalanin itu nanti itu terus masukkan satu kata ke dalam bahasa Inggris, open the word strip. Kata tidak boleh kosong, silahkan coba lagi seperti itu teman-teman. Seperti ini. Tuh ini yes or no, yang ini bisa diganti kayak yes or no seperti itu teman-teman. Apakah ada minimum satu? Yes. Nah coba kita jalankan teman-teman untuk programnya ini. Dia akan running di sini. Nah saya tuh udah mencoba teman-teman. Nah ini kartu sementara berikan 3 kartu. Ini ada scope, cakupan, 2 charge, mengenakan biaya,
3 table atau meja. Nah ini coba saya masukin lagi ya, masukkan satu kata dalam bahasa Inggris. Contoh water. Nah water adalah air. Apakah ini menyimpan kartu? Coba ya. Apakah ini mencapai kata lain? Coba ya. Iya. Nah berarti ini yang water atau air ini udah kesimpan di flashcardnya seperti itu. Contoh saya menambahkan lagi, contoh lamp atau lampu, Nah ini contoh saya tidak menjadi nambahkan, kayak ketik N. Apa ingin menggunakan bahasa yang lain, saya ketik tidak ya teman-teman. Nah tak tidak, berarti kita langsung masukin ini aja, scope, cakupan, charge, gunakan biaya, table, meja, water, air. Apakah ini menyimpan semua kartu ini? Coba kita no. Nah berarti kita tidak punya apa lagi. Nah coba kita akan ulang. Ini tadi masih punya ini ya. Coba kita tambahin lagi air. Nah kalau air di bahasa Inggris udara. Nah kita coba Y, kita tambahin satu lagi, terus kita tambahin lamp. Nah dari lem ini kita ya, terus ini menemukan kartu, kita juga ya. Itu masukkan kata dalam bahasa Inggris. No. Terus kita tambah lagi water. Nah ini kamu ingin menyimpan kartu ini ya. Nah saya itu tidak udah punya menjelaskan kartu lagi, berarti kayak ketik N. Nah ini kita ya. Nah kita udah nyimpen kartunya di dalam ini dan kita pindah ke study card. Nah di sini ya, nah saya ingin menjelaskan lagi. Nah ini kan jadi contoh yang study cardnya ini buat nebak dari kartu ini, tapi itu kita nggak tahu dari situ tuh apa. Kayak tebak-tebakan bahasa Inggris gitu teman-teman. Nah ini kalau benar ya benar, kalau salah ya salah. Nah ini is not of, tidak kata-kata tersedia, harap pertama. Nah ini untuk kalau nggak ada kartunya, kesalahan membaca kalau dari program. Nah ini benar atau tidak. Jawaban tidak tepat, jawaban adalah salah, coba ulangi lagi. Nah itu kalau kita jawabnya salah, tapi kalau benar ya kartu untuk ditebak. Enter untuk memulai. Kamu berhasil menebak seluruh kartu dalam selesai. Nah coba kita mulai. Siap untuk tekan enter untuk mulai. Kita tekan enter. Kok di situ toh? Nah kita ngetik enter itu di sini teman-teman. Nah water, here, benar. Charge itu tadi apa teman-teman? Charge kita lihat di sini. Charge itu penanganan biaya, tambahan biaya. Mengenakan biaya. Oh coba ulangi lagi. Charge mengenakan biaya, mengenakan biaya. Scope teropong. Oh cakupan, ini cakupan. Coba meja. Oh tabel air, udara. Lem, lampu. Scope cakupan. Table, meja. Dia akan tanya berlay dan kamu berhasil menebak seluruh kartu dalam 71 detik dan nanti ada program selesai. Nah coba kita ulangin lagi. Kan enter untuk siap memulai. Table contohnya meja. Nanti akan ngetik teman-teman. Lamp, lampu. Water, air. Scope cakupan. Charge penanganan
biaya. Oh, zaman saya berarti mengenakan biaya. Air, udara. Nah, ini dalam waktu 36 detik. Seperti itu teman-teman. Nah, dari program ini saya dapat menjelaskan banyak tentang study card dan cards. Nah, ini tuh program untuk menyimpannya, terus intake untuk study cardnya, seperti itu teman-teman. Dan ini tuh bisa mencakup semuanya. Terus juga udah selesai sih teman-teman, cuma gitu doang program filenya. Saya juga tidak tahu mau yaping apa lagi, udah banyak banget yang saya yaping, saya capek juga baruan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Raffi Aulia Pratama. Saya adalah mahasiswa Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2025, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, dengan NIM terakhir 079. Nah, dibuatnya video ini adalah tugas dari praktikum algoritma dan pemrograman. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang add flashcard and study flashcard. Itu apa? Simak videonya. Add flashcard. Nah, ini ada langkah-langkah yang pertama. Menerjemahkan kata, membuat kartu, menambahkan kartu ke daftar, terus minta kartu baru lalu simpan ke dalam file. Mengambil dan menampilkan kartu yang ada di awal. Ini untuk flash. Dari flashcard, pastikan file kartu flash ada, dapatkan kartunya, kuis tebak kartu, hitung durasi kuis. Nah, itu untuk nanti programnya, dan sekarang saya akan menjelaskan materinya ini tadi. Yang pertama, ini nanti ada materi untuk rencana program penggunaan flowchartnya bagaimana, terus implementasi di Python, terus ada peningkatan lanjutan di Python. Apa sih itu Python? Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dirancang untuk kemudahan penggunaan, keterbacaan kode, dan fleksibilitas. Python dikenal karena sintaksnya yang sederhana dan mirip bahasa manusia, sehingga cocok untuk pemula maupun profesional. Terus di sini kita pakai Picam untuk aplikasi codingnya. Nah, Picam adalah Integrated Development Environment IDE khusus untuk bahasa Python yang dikembangkan oleh JetBrains. Dirancang untuk meningkatkan produktivitas developer dengan fitur-fitur cerdas untuk menulis, mendebug, dan mengelola proyek Python. Dari skrip kecil sampai aplikasi web dan data science berskala besar. Ini ada cara kerja program Python, dimulai dari penulisan kode dalam file Py, dan kemudian dijalankan oleh interpreter. Interpreter membaca setiap baris kode, memeriksa kesalahan, lalu mengubah menjadi bytecode untuk dieksekusi oleh Python. Hasilnya ditampilkan sebagai output di layar. Contohnya, perintah print halo dunia akan menghasilkan print halo dunia. Nah, terus tuh kita akan pakai flowchart. Flowchart adalah diagram alur yang digunakan untuk menggambarkan aktual langkah atau proses dalam satu program secara visual. Simbol-simbol dalam flowchart menunjukkan jenis tindakan, keputusan, atau alur data yang terjadi, sehingga membantu memahami logika program dengan lebih mudah sebelum diterjemahkan ke dalam kode.
Nah, ini ada flowchart memberikan pengalaman belajar yang terarah dan efisien dalam memahami dasar pemrograman. Terus ada menyediakan berbagai fitur pendukung seperti penulisan kode otomatis, pemeriksa kesalahan, debugging, dan manajemen file proyek yang mempermudah proses pengembangan. Melalui proyek ini, pengguna dapat belajar menyusun logika program, menjalankan perintah Python dengan benar, serta mengenal cara kerja IT profesional. Dengan demikian, penggunaan tidak hanya bantu dalam pembuatan program sederhana, tetapi juga meningkatkan kemampuan analisis dan keterampilan pemrograman secara menyeluruh. Nah, terus kita masuk ke flowchartnya. Nah, ini untuk flowchart program yang nanti akan saya buat. Nah, ini ada start adalah mulai. Terus yang kedua, mendapatkan list kartu dari file eksternal. Jadi nanti kita tuh membuat kayak kartu apa ya, seperti contoh seperti barang benda atau apa seperti itu. Terus menampilkan list kartu dari file eksternal. Habis itu menerima inputan user berupa satu kata dalam bahasa Inggris. Contoh, nanti saya tuh buat satu dalam bahasa Inggris seperti contoh kasur. Kasur, seperti table kan meja. Jadi nanti langsung translate otomatis ke dalam bahasa Indonesia. Itu nanti kita pakainya namanya ininya Google Translate, seperti yang library Google Translate gitu teman-teman. Jadi nanti contoh lem adalah lampu seperti itu. Terus ada program menerjemahkan kata dalam bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Nah, itu nanti itu pakainya programnya dari Google Translate tersebut teman-teman. Terus habis itu kita membuat kartu. Jadi nanti kartunya langsung otomatis ke dalam bahasa Indonesia. Ingin menyimpan kartu, ya, nah nanti kan menambahkan ke dalam file eksternal. Contohnya seperti ya atau tidak, no, ye or no, seperti itu. Nah, jadi nanti kalau tidak, kita nanti ke bawah. Kalau ya itu nanti langsung masuk ke dalam filenya. Jadi langsung ke input gitu teman-teman. Kalau ya, terus kalau tidak, ingin menambahkan kata yang akan translate. Nah, contoh kita mau ganti ke akar nanti ya, nanti kita balik lagi ke awal seperti ini biar dia bisa looping juga. Nah, nanti seandainya tidak ingin menyimpan kartu dalam eksternal, ya program menyimpan kartu tersebut yang udah kita input dan habis itu selesai. Ini untuk di flowchart yang sebelumnya atau yang awal. Nah, ini ada flowchart lagi untuk program kedua. Untuk program kedua kita open ya. Nah, ini untuk program kedua kan tadi udah dimasukin ke ke dalam file. Nah, nanti program kedua itu yang nebak kartunya, jadi kayak bahasa Inggris bahasa Indonesia nya gitu. Nah, ini kalau program kedua file eksternal versi saya tidak, program berhenti ya, mengambil kartu file eksternal, mengambil waktu. Nah, nanti apakah ada yang tertinggal dalam satu list? Contoh ya, user menebak terjemahan dari kartu kata tertentu. Contoh tadi saya masukin table, berarti artinya meja. Lah, jawabannya benar apa enggak? Kalau iya, berarti hapus list kartu. Jadi nanti langsung connect ke kartu berikutnya. Jika tidak, mengambil ketika akhir user berhasil menerjemahkan kata. Terus menghitung durasi dalam menerjemahkan dan cetak durasi tersebut. Nah, lalu selesai. Seperti itu teman-teman. Jadi dari program ini kita tuh bisa tahu program Python tuh bisa ngapain aja, terus bisa seperti tebak-tebakan kartu seperti ini, seperti itu. Nah, aku langsung ke programnya aja untuk jelasin program. Nah, ini ada namanya Catchpay. Nah, nanti di sini tuh kita pakai Google Translate. Google Translate itu untuk mencoba ini kartunya. Terus ada translator. Ini gagal menerjemahkan. Menggunakan kata asli sebagai penerjemah. Seperti nanti kalau kan kita pakai Google Translate. Nah, dan itu seperti contoh
saya importnya table kan dalam bahasa Indonesia meja, itu nanti dia otomatis untuk menerjemahkan teman-teman seperti itu. Di sini ada peringatan jika mungkin rusak atau kosong. Ini list harus bersihkan seperti ini. Programnya bisa dilihat teman-teman. Ini nanti kalau dijalanin itu nanti itu terus masukkan satu kata ke dalam bahasa Inggris, open the word street. Kata tidak boleh kosong, silahkan coba lagi seperti itu teman-teman. Seperti ini. Tuh ini yes or no, ya ini bisa diganti kayak yes or no seperti itu teman-teman. Apakah ada minimum kata? Yes. Nah, coba kita jalankan teman-teman untuk programnya ini. Dia akan running di sini. Nah, saya tuh udah mencoba teman-teman. Nah, ini kartu sementara berikan 3 kartu. Ini ada scope, cakupan, 2 charge mengenakan biaya, 3 table atau meja. Nah, ini coba saya masukin lagi ya. Masukkan satu kata dalam bahasa Inggris. Contoh water. Nah, water adalah air. Apakah ini menyimpan kartu? Coba ya. Apakah ini mencapai kata lain? Coba ya. Iya. Nah, berarti ini yang water atau air ini udah kesimpan di flashcardnya seperti itu. Contoh saya menambahkan lagi. Contoh lamp atau lampu. Lamp atau lampu. Nah, ini contoh saya tidak menjadi nambahkan kayak ketik N. Apa ingin menggunakan bahasa yang lain? Saya ketik tidak ya teman-teman. Nah, tak tidak. Berarti kita langsung masukin ini aja. Scope, cakupan, charge, gunakan biaya, table, meja, water, air. Apakah ini menyimpan semua kartu ini? Coba kita no. Nah, berarti kita tidak punya apa lagi. Nah, coba kita open ulang. Ini tadi masih punya ini ya. Coba kita tambahin lagi air. Air. Nah, kalau air di bahasa Inggris udara. Nah, kita coba Y. Kita tambahin satu lagi. Terus kita tambahin lem. Nah, dari lem ini kita ya. Terus ini menemukan kartu, kita juga ya. Itu masukkan kata dalam bahasa Inggris. No. Terus kita tambah lagi water. Nah, ini kamu ingin menyimpan kartu ini ya. Nah, saya itu tidak udah punya menjelaskan kartu lagi, berarti kayak ketik N. Nah, ini kita ya. Nah, kita udah nyimpen kartunya di dalam ini dan kita pindah ke study card. Nah, di sini ya. Nah, saya izin menjelaskan lagi. Nah, ini kan jadi contoh yang study cardnya ini buat nebak dari kartu ini, tapi itu kita nggak tahu dari situ tuh apa. Kayak tebak-tebakan bahasa Inggris gitu teman-teman. Nah, ini kalau benar ya benar, kalau salah ya salah. Nah, ini is not off, tidak kata-kata tersedia, harap pertama. Nah, ini untuk kalau nggak ada kartunya, kesalahan membaca dari program. Nah, ini benar atau tidak. Jawaban tidak tepat, jawaban adalah salah, coba ulangi lagi. Nah, itu kalau kita jawabnya salah. Tapi kalau benar ya kartu untuk ditebak. Enter untuk memulai. Kamu berhasil menebak seluruh kartu dalam selesai. Nah, coba kita mulai. Siap untuk tekan enter untuk mulai. Kita tekan enter. Kok di situ toh? Nah, kita ngetik enter itu di sini teman-teman. Nah, water, air, benar. Charge itu tadi apa teman-teman? Charge kita lihat di sini. Charge itu penanganan biaya, tambahan biaya.
mengenakan biaya. Oh, coba ulangi lagi. Charge mengenakan biaya, mengenakan biaya. Scope teropong. Oh, cakupan, cakupan. Coba meja. Oh, tabel air udara. Lem lampu. Skop cakupan. Tabel meja. Dia akan tanya berai dan kamu berhasil mendapat seluruh kartu dalam 71 detik dan nanti ada program selesai. Nah, coba kita ulangin lagi. Karena enter untuk siap memulai. Tabel contohnya meja. Nanti akan ngetik teman-teman. Lem lampu. Water air. Scope cakupan. Charge penanganan biaya. Oh, jawaban saya berarti mengenakan biaya. Air udara. Nah, ini dalam 3 waktu 36 detik. Seperti itu teman-teman. Nah, dari program ini saya dapat menjelaskan banyak tentang study card dan cards. Nah, ini tuh program untuk menyimpannya, terus intake untuk study cardnya, seperti itu teman-teman. Dan ini tuh bisa mencakup semuanya. Terus juga udah selesai sih teman-teman, cuma gitu doang program filenya. Saya juga tidak tahu mau yaping apa lagi, udah banyak banget yang saya yaping, saya capek juga baruan. Sekian, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.